Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita sekarang memahami isim mufrad. Sebagaimana kita tahu, isim itu ada yang ketika ditinjau dari segi hitungan, ada yang menunjukkan mufrad berarti tunggal, tasniyah menunjukkan dua, juga jama menunjukkan banyak, 3 ke atas maksudnya. Ta'rif isim mufrad: ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati awis sittati. Isim mufrad itu kalimat yang tidak menunjukkan arti dua, tasniyah, juga tidak menunjukkan arti banyak, juga tidak menunjukkan arti yang disamakan terhadap tasniyah dan jama, juga tidak termasuk asma'il khamsah atau asma'is sittah. Kalau asma'il khamsah, kita di jurumiyah itu mengenal asma'il khamsah. Ketika kita ningkat ke imriti dan alfiyah, maka akan mengenal asma'is sittah. Contoh isim mufrad: Zaidun. Kata Zaid ini menunjukkan arti satu, seorang Zaid. Lalu abun, ketika kalimat seperti ini, itu menunjukkan bahwa ada satu bapak. Perbedaannya dengan tasniyah, ini Zaidani. Kalau Zaidani, ini menunjukkan ada dua Zaid, dua orang Zaid, atau ini Zaidaini ketika nasab menunjukkan dua Zaid, atau ini tadi mufradnya abun, ini abani, dua orang bapak. Ini contoh yang asma'il khamsah, abuka. Ini perbedaannya, kalau isim mufrad tidak menggunakan atau tidak ditambah wawu dan kaf, tetapi asma'ul khamsah ini perbedaannya menggunakan wawu dan kaf. Kita akan bahas di asma'ul khamsah. Lalu untuk i'rab isim mufrad, cara baca isim mufrad. Ketika rofa, maka alamat rofanya menggunakan dhammah. Untuk contohnya, baik yang lafzon, karena i'rab itu ada yang lafzon dan takdir. Contoh yang lafzon: Zaidun qaimun. Zaidun kalau dimaknai di pesantren, Zaidun utawi Zaid, ini menjadi mubtada. Ini kalimat Zaid ini menunjukkan satu orang. Zaidun utawi suwiji Zaid, satu Zaid iku qaimun, yang berdiri. Nah, ini pun qaimun pun ini menunjukkan kalimatnya kalimat mufrad. Ketika rofa ditandai dengan dhammah, ini tandanya dengan dhammah. Pas ini pakai tanwin karena tidak pakai alif lam. Kalau dipasang alif lam nanti tidak boleh pakai tanwin, berarti az-zaidu artinya. Qaimun, atau kita alhamdu. Alhamdu, kalimat hamdu. Ini kalimat hamdu, ini kalimat isim karena ada al. Untuk hitungannya termasuk mufrad. Mengapa mufrad? Karena tidak menunjukkan tasniyah, juga tidak menunjukkan jama. Kalau menunjukkan tasniyah, contohnya ini, pasti dipasang alif dan nun ketika rofa, berarti menjadi hamdani nantinya. Ya. Lillahi ini juga isim mufrad, cuman ini ketika tingkah khafad. Untuk yang takdir, yang cara bacanya diperkirakan, qala Musa, qala fi'il, Musa menjadi fa'il, fa'il atau subjek. Ini harus dibaca rofa. Nah, ini i'rabnya sama menggunakan dhammah, cuman dhammah muqaddar atau diperkirakan. Asalnya kan kemarin sudah kita bahas musayu ya, cuman berat. Atau yang kedua qolal fata, sama ini contoh dari isim maksur al fata. Ini tandanya aslinya menggunakan dhammah, cuman diperkirakan saja. Aslinya fatayu. Qolal qadi, ini contoh yang isim mangkus. Qadi ini aslinya ini qadiyu, sama, cuman berat, akhirnya disukun. Jadi ini yang contoh isim-isim mufrad yang muqaddar. Jadi ini ketika hitungannya ini semuanya mufrad,
Ketika dilihat namanya, ini termasuk isim maksur, tapi dipandang dari hitungannya, ini adalah isim mufrad, menunjukkan mufrad. Ini al-qadi nanti ketika ditasniahkan, nanti akan menjadi qadiyani. Ya. Lalu ketika tingkah nasab, i'rab atau cara baca isim mufrad ditandai dengan fathah. Contoh yang lafzon, dharaba Zaidun Amron. Yang menjadi contoh kalimat Amron. Ini ada alif. Alif ini alif untuk menunjukkan bahwa kalimat ini dibaca fathah saja. Seperti itu. Amron. Nah, kalimat Amron ini ro, harokat dari ro ini dibaca nasab menggunakan fathah, baik berbentuk tanwin ataupun tidak. Sama seperti Zaidun, kalau seandainya dipasang tanwin, al-amro, tidak boleh al-amron. Salah, maaf. Kalau dipasang alif lam atau al, maka akan menjadi al-amro. Kalau tidak dipasang al, maka amron. Yang kedua, ihdinas sirato. Kalimat sirato, ini to-nya, harap to diharokati atau ditandai dengan i'rab menggunakan fathah. Karena as-sirato itu tarkibnya menjadi maf'ul. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim yang dibaca nasab. Ini isimnya mufrad. Al-mustaqim. Mustaqim ini juga mufrad. Ya. Mustaqim itu ketika hitungan, maka disebutnya isim mufrad. Untuk yang takdir, inna Isa. Nah, sesungguhnya Nabi Isa. Nah, Isa ini asalnya Isaya ya. Seharusnya Isaya, cuman berat maka ditakdirkan. Ujungnya disukunkan, aslinya dibaca fathah Isaya itu. Inna Isa abdullah. Nah, yang menjadi contoh ketika nasab ini yang ditakdirkan. Ini isim maksur. Untuk khafad itu ditandai dengan kasroh. Alamat yang i'rabnya ditandai dengan kasroh. Contoh yang lafzon, marartu bi Zaidin. Nah, ada haraf dal ini diharokati dengan kasroh. Nah, Zaid sendiri ini menunjukkan kalimat hitungannya mufrad. Itu. Lalu bismi, ini bi ismi aslinya. Bismi ini kalimat ismi. Bismi itu aslinya bi ismi ya. Bi ismi. Nah, kalimat ismi ini kalimat mufrad. Allahi, kalimat Allah juga menunjukkan mufrad atau tunggal. Ar-Rahmani, Rahman, kalimat Rahman ini juga menunjukkan tunggal. Untuk tarkibnya ini dibaca khafad karena menjadi sifat atau na'at dari lafaz Allah, ditandai dengan kasroh. Begitupun sama Rahmani, ketika tidak ada al, ketika tidak ada alif lam, maka akan dibaca Rahmanin. Ar-Rahimi, kalimat Rahimi ini juga menunjukkan mufrad, makanya ditandai dengan kasroh. Untuk contoh yang takdir, yang perkiraan, marartu bil fata, yang menjadi contoh adalah kalimat al-fata atau fatanya. Nah, fata ini seharusnya kan fatayi, cuman berat, makanya muqaddar. Bimusayi kan seharusnya cuman berat, jadi di muqaddar, ditakdirkan, hanya diperkirakan kasroh muqaddar itu. Ya, semoga bisa difahami, semoga bisa memahamkan, semoga kita selalu diberi kepahaman lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.